Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kimbandengku kali muka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي خلق الإنسان وعلمه البيان اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرام أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita senantiasa memanjatkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan, sehingga meringankan langkah kita untuk pergi menuju rumah Allah dalam rangka menyahudi salah satu panggilannya. Selawat beriring salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, contoh teladan yang paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang telah memberikan tuntunan dan keteladanan kepada kita agar selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini dan selamat pula ketika menghadap Allah suatu saat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "As-siyamu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Ini menurut lafaz Abdul Bar. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Bila kita membuka berbagai penjelasan terhadap hadis qudsi ini, kita akan memperoleh keluasan wawasan dan kedalaman pengetahuan tentang teks hadis qudsi yang sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat padat untuk kita renungkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, kenapa Allah menggunakan kata ganti aku pada kalimat wa ana ajzi bihi dan as-siyamu li? Puasa itu untukku dan aku yang akan membalas pahalanya. Padahal dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sangat jarang sekali menggunakan dhamir aku ketika dia berbicara tentang berbagai persoalan, mulai tentang proses penciptaan alam semesta hingga pada proses penciptaan manusia. Allah menggunakan dhamir kami. Inna khalaqnakum min dzakari wa untha syu'uban wa qabaila lita'arafu.
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, dan menjadikan di antara kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berpuak-puak, agar kalian saling kenal mengenal. Allah menggunakan kata inna khalaqnakum. Atau dalam ayat yang lain, wa kulu washrabu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Makan dan minumlah kalian dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, dari yang halal lagi baik. Atau wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu. Telah kami wasiatkan kepada manusia, wa wasainal insan, supaya mereka berbuat baik kepada kedua orang tua mereka yang telah mengandung dan menyapih mereka dalam keadaan susah di atas susah. Wa wasaina, dan telah kami wasiatkan. Dan dalam banyak ayat lain Allah menggunakan kata ganti kami, tidak menggunakan kata ganti aku. Tapi untuk puasa ini Allah menggunakan kata ganti aku untuk menunjukkan beberapa hal. Di antaranya kata pensyarah daripada hadis ini, ketika Allah mengatakan as-siyamu li, puasa itu untukku, maknanya supaya engkau meneladaniku melalui ibadah puasa. Puasa ini mengajarkan kita untuk mencontoh Allah, untuk meneladani Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segenap yang kita kenal dan yang Allah perkenalkan dirinya melalui kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut penjelasan banyak ulama di berbagai tulisan dan kitab mereka. Apa yang harus kita teladani dari Allah Subhanahu wa taala melalui puasa ini? Dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas, Allah menyatakan Allahus Samad. Allah adalah tempat bergantung. As-Samadu dalam kamus Tajul Urus dan dalam beberapa kitab tafsir, di samping bermakna tempat bergantung, As-Samad itu juga bermakna sesuatu yang tidak mengandung rongga atau berlubang. Sesuatu yang tidak berlubang, sesuatu yang tidak berongga. Sesuatu yang tidak berongga itu tidak butuh kepada makan dan tidak butuh kepada minum, tidak butuh kepada hasrat seksual. Bulan puasa ini Allah mengajarkan kita untuk tidak butuh makan dan tidak butuh minum, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Karena itu Allah melarang kita dalam waktu mulai terbit fajar hingga terbenam matahari untuk makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri pada waktu yang telah Allah tentukan itu. Ini yang Allah ajarkan kepada kita untuk kita teladani. Tetapi begitu matahari terbenam, kita juga diajarkan untuk tidak mengekspresikan sifat kerakusan kita. Kita tetap harus mengendalikan kebutuhan untuk makan dan kebutuhan untuk minum serta kebutuhan biologis lainnya. Ini yang pertama yang harus kita teladani dari Allah melalui ibadah yang bernama puasa. Makanlah sesuai dengan kebutuhan dan proporsional. Karena makan seperti itu bukan hanya menyehatkan jasmani kita, tetapi juga menyehatkan ruhani kita. Bukankah perut yang kekenyangan akan melahirkan tidur, dan tidur akan melahirkan kemalasan, dan sifat malas akan membunuh produktivitas dan kreativitas. Bila produktivitas dan kreativitas terbunuh, maka hidup kita berada dalam keterbelakangan. Hadirin hadirat rahimakumullah, ini yang pertama. Kita meneladani untuk menahan diri dari makan dan minum serta hasrat seksual lainnya.
Yang kedua, Allah melalui puasa ini mengajarkan kita untuk meneladaninya tentang sifat di mana Allah menahan diri untuk tidak menghukum langsung setiap kesalahan yang kita lakukan. Allah selalu membuka pintu maaf. Allah membuka pintu taubat. Bahkan Allah menyatakan dengan sangat tegas, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang mensucikan diri. Artinya, orang yang bertobat terhadap dosa-dosanya adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang memaafkan kesalahan orang lain terhadapnya adalah meneladani sifat Allah yang al-af, yang maha pemaaf, yang al-ghafur, yang maha pengampun. Memaafkan dan mengampuni kesalahan orang lain kepada kita adalah bahagian dari pelajaran yang diajarkan Ramadan, adalah bahagian dari kurikulum yang diajarkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita melalui ibadah puasa Ramadan. Hadirin hadirat sidang jamaah salat Isya, tarawih dan witir rahimakumullah. Yang ketiga, melalui bulan Ramadan ini Allah mengajarkan kita tentang keikhlasan, tentang orang-orang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Kenapa? Hanya orang yang ikhlas yang dapat melakukan ibadah yang bernama puasa, ibadah yang sangat personal, yang sangat rahasia, yang hanya diketahui oleh pelakunya kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa saja dalam kesendirian di rumah, di kantor atau di tempat-tempat yang tersembunyi lainnya untuk meneguk air, bahkan untuk menyantap makanan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya, tetapi kita tidak melakukannya. Kemampuan untuk menahan diri, memasukkan makanan dan minuman ke dalam mulut, padahal kita bisa melakukannya dan tidak ada seorang pun yang melihatnya, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang tulus, orang-orang yang ikhlas, yang melakukan sesuatu hanya mengharapkan balasan dan hanya menyadari pengawasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan takut kepada pengawasan manusia, bukan takut ketahuan sama makhluk, tapi malu dan takut kepada pencipta makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini mengajarkan ketulusan, Asyam mengajarkan keikhlasan. Orang-orang yang dididik oleh puasa Ramadan ini kelak akan lahir orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas. Mukhlisin, orang-orang yang ikhlas, yang berbuat hanya demi Allah, untuk Allah, dan besarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala melalui ibadah puasa ini juga mengajarkan kepada kita tentang berbagai peristiwa, termasuk keberkahan dan rahmah yang muncul dalam bulan Ramadan. Baik yang kasat mata bisa kita amati, betapa banyak ibu-ibu dan bapak-bapak yang makmur dagangannya, yang muncul dan subur tumbuh pada hari-hari di luar bulan Ramadan kita tidak melihat. Tapi keberkahan dan rahmat Ramadan ini nampak nyata, bisa kita amati dengan indera kita, bahwa keberkahan yang dibawa oleh Ramadan ini bukan hanya bersifat spiritual, ruhaniyah, tetapi juga bersifat material, jasmaniyah. Orang-orang yang mengalami penyakit lambung dengan kualifikasi tertentu sembuh lambungnya. Begitu juga dengan berbagai penyakit lainnya.
Dan ini dilakukan bukan hanya oleh umat Islam, ilmuwan-ilmuwan barat dalam berbagai eksperimen mereka telah membuktikan bahwa puasa ini bukan hanya memiliki dimensi teologis sekedar mendapatkan pahala dan perintah agama, tetapi puasa juga mengandung dimensi medis, ilmu kesehatan, dan dimensi ekonomis, ilmu ekonomi. Amerika dulu pada tahun 50-an sampai 60-an pernah mengalami krisis, dan Presiden Amerika untuk mengatasi krisis ekonomi mewajibkan kepada rakyatnya untuk berpuasa sehari berselang. Hari ini puasa, besok buka, besoknya puasa lagi. Dan dengan kegiatan itu dapat mengatasi krisis ekonomi Amerika. Oleh karena itu ibadah puasa bukan ibadah monodimensi, bukan ibadah satu dimensi, tapi ibadah puasa ini ibadah multidimensi. Bukan hanya dimensi teologis, tapi juga dimensi medis, dimensi sosiologis sosial, di mana kita merasakan lapar sehingga timbul simpati kepada orang-orang yang sepanjang hidupnya penuh dengan kelaparan. Ada dimensi psikologis, di mana kita diajarkan untuk sabar dan mampu mengendalikan amarah dan emosi kita. Ada dimensi ekonomis, bulan puasa hendaknya mengajarkan kita untuk hidup hemat. Walaupun faktanya banyak umat Islam justru di bulan puasa tidak hemat. Karena na pepatah, si belah bulan tamita, si bulan tak habisnya kebak bulan puasa. Biasa belanja si euro 150, bulan puasa bisa 250. Mestinya puasa mengajarkan kepada kita dimensi dan nilai-nilai ekonomis yang membuat kita belajar penataran tentang penghematan, tentang efisiensi, tentang efektivitas penggunaan anggaran hanya untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang menjadi ibadat, untuk hal-hal yang berfaedah bagi kita dan orang-orang di sekitar kita. Bila nilai-nilai ini yang diajarkan oleh ibadah puasa dan kita berhasil menggali dan mengamalkan nilai-nilai tersebut, insya Allah bulan puasa bukan hanya menjadi ibadah ritual setiap tahun dalam sebulan, selama sebulan, tetapi bisa merubah perilaku kita, akhlak kita, cara berpikir kita, bahkan masyarakat, bangsa, dan peradaban umat manusia. Tapi bila puasa hanya menjadi ibadah rutin, tanpa kita menggali nilai-nilai yang dikandungnya dan menerapkannya dalam kehidupan kita, maka puasa hanya merubah jadwal makan dan jadwal minum kita, tidak merubah apapun dari hidup dan kehidupan kita. Kita berharap puasa bukan sekedar merubah jadwal makan pagi dan jadwal makan malam, bukan sekedar merubah jadwal makan siang, tapi puasa merubah perilaku, akhlak, dan pribadi kita, merubah masyarakat dan bangsa kita, dan dengan demikian merubah tatanan kehidupan dunia di bawah sinar puasa dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ma'unah, taufik dan hidayahnya kepada kita untuk mengamalkan nilai-nilai puasa dan membangun diri masyarakat, bangsa, dan umat manusia. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.